Setelah semuanya dirasa sudah beres, mereka kemudian menukar pakaian yang ia pakai. Mereka menyamar sebagai security agar lebih mudah untuk masuk. Kemudian, Shin diperlihatkan para pelajar yang sedang dijelaskan mengenai mata uang dari tahun ke tahun. Di sana terlihat En Kim yang asik dengan berfoto, kemudian ia pergi ke toilet. Sesaat truk telah sampai di gerbang utama. Ia dihadang oleh security penjaga di sana. Ia diminta tanda pengenal untuk masuk. Kemudian Rio yang ahli dalam melakukan peretasan, ia memasukkan nama temannya di daftar anggota. Kemudian saat diidentifikasi, ia adalah anggota jadi ia lolos dalam pemeriksaan tersebut. Kemudian di dalam, Tokyo dan Nairobi juga diperiksa agar tidak membawa barang berbahaya ke dalam. Saat diperiksa, ia ketahuan kalau tas yang ia bawa ternyata ada sebuah senjata api. Security tersebut hendak mau menekan alarm, tetapi berhasil digagalkan oleh Tokyo. Dan seketika mereka semua memulai aksinya tersebut. Dan pada akhirnya mereka semua pun dikumpulkan dan dijadikan sandera dengan mata tertutup menggunakan kain merah. Kemudian Berlin meminta para sandera menyerahkan HP dan kartu akses miliknya agar mereka tidak menghubungi polisi. Di lain tempat, terlihat Moskow, Rio, dan Denver sedang melakukan pembobolan berangkas, dan dengan hebatnya mereka dengan mudah membuka pintu berangkas tersebut. Mereka sangat senang melihat tumpukan uang yang berada di dalam sampai mereka tidur di atas tumpukan uang itu. Dan sampai akhirnya mereka masuk ke rencana berikutnya, yaitu menekan tombol alarm dan membuka gerbang. Hal tersebut ia lakukan agar polisi mengetahui kejadian tersebut. Kemudian kita diperlihatkan perkataan dari profesor yang dimana mereka tidak boleh untuk melukai siapapun dan misi mereka hanyalah menembak ke udara. Sesaat setelah itu polisi datang dan mereka melakukan baku tembak. Setelah itu terlihat Rio yang panik dengan hal tersebut sampai ternyata Rio terkena tembakan di badannya. Kemudian salah satu dari mereka melempar granat asap dan mundur. Rio yang sudah dibawa ke dalam ternyata ia tidak mati dikarenakan ia memakai rompi anti peluru. Setelah kejadian itu, berita perampokan sudah tersebar di berbagai media, sampai-sampai dua negara Korea sudah mengerahkan pasukan elitnya. Kemudian scene berganti. Di sini kita diperlihatkan seorang wanita yang bernama Seon Woo-jin. Dia adalah seorang ahli negosiasi. Kemudian ia dihubungi oleh polisi untuk ikut serta mengatasi perampokan di gedung percetakan uang. Kemudian scene berganti, para sandera disuruh untuk melepaskan penutup kepalanya dan memakai pakaian yang sama dengannya. Kita juga diperlihatkan Rio sedang menyambungkan komunikasinya dengan profesor dan memberitahu kalau rencananya berhasil sempurna. Setelah itu, Xiao Wujin telah sampai di TKP dan ia bertemu dengan perwakilan dari Kementerian Pertahanan yaitu Kapten Camu. Di sana, Kapten mempunyai pendapat yang berbeda dengan detektif. Kapten bilang kalau masalah ini tidak membutuhkan negosiasi dan langsung saja menyergap menggunakan pasukan elit. Xiao Wujin di sana bilang kalau melakukan dengan tergesa-gesa itu bisa menyebabkan para sandera dihabisi. Dan mereka berdua pun cekcok karena perbedaan pendapat. Sampai akhirnya kepala detektif menyetujui pendapat Xiao Wujin. Mereka bersiap melakukan telekomunikasi untuk melakukan negosiasi. Setelah berbicara, profesor menyamarkan suaranya agar tidak diketahui identitasnya. Setelah panjang lebar berbicara, profesor menjebaknya dengan mengatakan kalau jumlah anggotanya hanya 4 orang. Dan di malam harinya, Kapten memerintahkan pasukannya untuk menyergap langsung tanpa persetujuan Xiao Wujin. Itu beralaskan karena anggota mereka cuma 4 orang sehingga lebih mudah untuk dilumpuhkan. Kemudian Xiao Wujin diberhentikan dan disuruh pulang. Xiao Wujin kemudian pergi dan ia menemui seorang pria yang merupakan pacarnya. Ia bernama Suno dan ternyata pria tersebut adalah profesor dalang di balik semua ini. Dekatnya profesor dengan Xiao Wujin itu akan menguntungkan baginya untuk mengetahui rencana yang akan dilakukan. Scene berganti di mana tim penyusup sudah berada di depan pintu, dia memasang kamera pengintai. Di sana terlihat banyaknya anggota perampok dan menjaga setiap pintu.
Kemudian salah satu staf mengatakan kalau mereka sedang melakukan siaran di YouTube dan terlihat juga anak dari duta Amerika yang ikut disandra. Dengan adanya itu, para pasukan ditarik mundur agar para sandera, terutama anak pejabat itu, tidak terluka. Dan sampai akhirnya Xiao Jin dihubungi lagi untuk melakukan negosiasi dengan para perampok. Kemudian di sini kita dijelaskan maksud dari perampok tersebut adalah tidak mencuri uang, tetapi tujuan adalah mencetak uang sebanyak-banyaknya karena hal tersebut tidak akan terdeteksi. Dan mereka pun melakukan aksinya tersebut. Dan episode 1 pun telah selesai.